pada kesempatan kali ini izinkan kami bertiga melakukan praktik baik, yaitu adalah praktik coaching yang ada di modul 2.3. Pertama, saya di sini akan berperan sebagai pengamat. Saya sendiri yaitu adalah Makbul Muafi, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Banyuates, dan saya Solehudin Hamdani, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang, dari SDN Merbatu 3. Di sini saya berperan sebagai coach, dan juga teman saya. Saya Lukman Hakim Riswanto dari SDN Tawaan. Pada praktik kali ini saya berperan sebagai coach. Baik, terima kasih. Demikian perkenalan dari kami bertiga. Setelah ini kita akan mulai praktik coaching. Untuk coach Pak Soleh, perlu diperhatikan Bapak ya, dalam proses coaching itu ada beberapa hal yang perlu Bapak ingat, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan. Di antaranya yang pertama itu adalah presence. Jadi Bapak itu harus hadir penuh dalam kesempatan coaching nanti. Bapak harus fokus utamanya kepada si coach, yaitu ada Pak Lukman. Yang kedua, Bapak harus mendengar aktif. Tidak boleh ada satupun yang terlewatkan Bapak Soleh ya. Yang terakhir yaitu adalah Pak Soleh harus melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan bisa tergali di Pak Lukman. Nah, selain ini ada alur yang harus Pak Soleh lakukan, yaitu adalah alur tirta. Yang pertama kita mulai dari tujuan, yang kedua yaitu adalah identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Saya persilahkan pada yang terhormat Pak Soleh sebagai coach dan Pak Lukman sebagai coach untuk memulai proses coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Selamat sore Bapak Lukman. Ya, selamat sore Pak. Baik, pada kegiatan coaching hari ini kita akan melakukan bincang-bincang ya sekitar 15-20 menit. Dan perlu Bapak Lukman ketahui bahwasannya coaching kita ini direkam tapi menjadi rahasia. Jadi saya dan Bapak Lukman dan Bapak Faksil yang bisa untuk melihat video kita. Nah, bisa kita mulai Bapak Lukman ya coachingnya. Jadi pertama saya ingin mengetahui dulu tujuan dari pembicaraan kita ini nantinya, harapannya Bapak Lukman itu seperti apa? Begini Pak ya, saya itu kan ya anggaplah ada masalah, dan ada pada posisi saya itu sekarang sedang saya perkenalkan dulu profil saya ya Pak ya. Oh iya. Saya seorang guru, kemudian saya mengajar di SDN Tawaan. Tugas utama saya adalah mengajar murid-murid saya di kelas. Saya memegang kelas 5 Pak. Kemudian akhir-akhir ini saya ada masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, tantangan saja, hambatan dalam saya menjalankan aktivitas saya. Sudah 2 bulan ini Pak, saya itu selain mengajar juga mengikuti program guru penggerak. Selama mengikuti program guru penggerak itu Pak, saya kan harus membagi waktu ya, antara ikut program, antara mengajar sebagai tugas utama, kemudian mengikuti program guru penggerak, kemudian tugas-tugas saya yang lain. Karena membagi waktu itu kan, iya, anggaplah fokus saya terbagi dalam banyak pekerjaan.
akhirnya eh, dalam pekerjaan utama saya itu dan juga dalam pekerjaan saya yang lain itu terganggu. Misalnya seperti ini, biasanya kalau guru kan ngajar setiap hari, kita memperhatikan fokus kita penuh pada siswa, ya melaksanakan pembelajaran, merancang pembelajaran dan lain sebagainya, mengevaluasi. Karena ikut program guru penggerak itu akhirnya ada beberapa pekerjaan saya yang itu tidak berjalan maksimal, Pak. Misalnya kadang pelaksanaan pembelajaran itu tanpa perencanaan karena waktu saya sebagian tersita untuk mengikuti program guru penggerak, padahal sebenarnya program guru penggerak itu kan sudah dijadwal sedemikian rupa agar tidak mengganggu pekerjaan utama saya dalam mendidik murid, tapi ya tetap saja karena mungkin saya kurang bisa memanage, akhirnya saya mengganggu pekerjaan saya. Bisa dikatakan bahwasannya tujuan dari pembicaraan kita pada sore hari ini Pak Lukman bisa membagi waktu antara tugas utama menjadi guru dan juga mengikuti program guru penggerak itu bisa berjalan seimbang, begitu Pak ya tujuannya. Jadi bisa menemukan itu nanti gitu ya Pak ya. Iya sebenarnya tugas saya sebagai guru mengajar ya ingin semuanya terlaksana Pak ya. Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi itu saya ingin selesai semuanya. Dan juga saya juga ingin menyelesaikan tugas-tugas saya di program guru penggerak. Ya di program guru penggerak itu akhirnya fokus saya juga tidak maksimal, Pak. Ada beberapa tugas yang seringkali itu telat seperti itu. Kira-kira tadi Bapak Lukman sampaikan kan ingin sebenarnya sebagai guru tugas-tugasnya juga terpenuhi kan seperti itu. Di guru penggerak juga terpenuhi. Nah, definisi dari terpenuhi kalau menurut Bapak Lukman itu seperti apa? Apakah lengkap perangkat pembelajarannya terpenuhi, pembelajaran dengan murid itu definisi terpenuhi kalau menurut Pak Lukman seperti apa yang diharapkan? Kalau di tugas saya mengajar ya merancang pembelajaran itu membuat itu kalau gitu, Pak, ya. Iya, kalau sebelum mengajar kan perlu dirancang alur pembelajarannya seperti apa itu, Pak. Saya ingin itu, pekerjaan saya merancang pembelajaran itu bisa terlaksana. Kemudian rancangan pembelajaran yang sudah saya buat bisa saya laksanakan dengan maksimal di kelas. Alurnya seperti yang sudah dirancang. Kemudian setelah itu saya juga bisa mengevaluasi baik terkait dengan tujuan pembelajaran, keberhasilannya juga terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya itu, Pak. Kemudian kalau di tugas saya dalam mengikuti program guru penggerak ya saya itu Pak ingin juga bisa fokus di situ, Pak. Ya tugas-tugas yang dikasih yang ada dalam program itu juga ingin saya laksanakan semua, dan bukan hanya saya laksanakan begitu saja. Ikut program atau ikut pelatihan itu kan juga ingin dapat ilmu gitu ya. Ingin meningkatkan kualifikasi saya sebagai guru. Nah, tujuan itu juga ingin terpenuhi. Artinya ada dua tujuan yang semuanya itu saya ingin maksimal, ingin terpenuhi. Nah, kalau melihat dari yang Bapak ceritakan tadi, ada dua tujuan yang ingin dimaksimalkan di samping menjadi guru, juga mengikuti program guru penggerak bisa maksimalkan seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut analisis Bapak Lukman sendiri, kira-kira Bapak itu sekarang
kalau dibuat skala misalnya 1 sampai 10, ada di titik mana Bapak sekarang mengikuti merasakan diri Bapak sebagai guru dan program guru penggerak itu di posisi mana? Lebih berat kemana maksudnya seperti itu Pak? Ya bisa seperti itu. Apakah lebih berat ke sebagai guru atau sebagai peserta program PGP? Bukan Pak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwasannya ada 2 tujuan yang ingin Bapak penuhi. Sebagai guru juga maksimal, mengikuti program guru penggerak juga maksimal. Nah, dari 2 kegiatan yang Bapak ikuti tadi, kira-kira sekarang dikatakan maksimal itu Bapak ada di angka berapa? Di pekerjaan utama saya misalnya, Gitu, ya. di pekerjaan utama saya sebagai pendidik itu, pekerjaan saya itu jika di skala Iya. 1 sampai 10 misalnya ada di mana? Ya mungkin ada di 50% mungkin Pak. 50% begitu Pak ya. Iya, antara merancang, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi. Itu yang terlaksana itu biasanya merancangnya itu kan setiap tahun itu kita kan sudah merancang pembelajaran dan sebelumnya. Ya akhirnya bukan merancang kembali tapi menggunakan yang sudah ada. Menggunakan yang sudah ada. Dari kegiatan-kegiatan tersebut mungkin ada kompetensi lain yang mungkin bisa ditingkatkan dari Bapak Lukman yang bisa membantu untuk meningkatkan dari skala. Tentunya kan kita ingin skala kita kalau bisa kan ya sampai 10 kan seperti itu Pak. Kira-kira peluang lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan itu apa ya yang ada dalam diri Bapak? Iya sebenarnya ya ini sebenarnya pikiran saya itu suka terpecah itu waktu mengajar. Misalnya waktu mengajar itu kepikiran ke Tugas begitu ya. tugas program guru penggerak. Waktu melaksanakan program guru penggerak terpecah, pikiran ada di mengajar seperti itu. Akhirnya tidak maksimal Pak. Mau merancang pembelajaran tapi pikiran ada di guru penggerak. Mau mengajar dengan efektif ya kadang-kadang pikiran ada di guru penggerak seperti itu. Tapi ada kalanya itu saling terkait itu loh Pak. Antara tugas saya di program guru penggerak itu kadang-kadang ada kaitannya dengan pekerjaan saya mengajar di sekolah. Itu bisa maksimal kalau sudah terkait itu Pak. Kalau tidak ada kaitannya itu akhirnya. Jadi di situ ada peluang ya istilahnya dari keterkaitan antara guru penggerak dengan tugas utama Bapak sebagai guru. Iya. Ada peluang begitu Pak. Iya. Misalnya seperti ini Pak kan. Misalnya di program guru penggerak itu kan untuk meningkatkan kualifikasi guru, kemampuan guru itu Pak. Misalnya ada konsep pembelajaran berdiferensiasi misalnya dalam program guru penggerak itu kan kaitannya itu harus diimplementasikan di kelas saya. Tugasnya merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melaksanakannya di kelas, mengevaluasinya, kemudian mendokumentasikan dan lain sebagainya. Akhirnya itu kan dalam satu waktu saya juga bisa mengajar, saya juga bisa melaksanakan tugas saya sebagai dalam program guru penggerak. Baik, jadi kalau saya tangkap dari cerita Bapak Lukman ini kan bagaimana sekiranya tugas utama menjadi guru dan mengikuti program guru penggerak tadi kan bisa berjalan dengan baik dengan adanya keterkaitan tadi. Nah, kira-kira untuk memenuhi hal itu Pak, rencana ke depan yang ingin Bapak lakukan apa agar kedua kegiatan tersebut bisa saling memberi manfaat? Kira-kira ada
ada rencana enggak ke depan seperti apa? Ya rencananya ketika saya mengajar, saya ingin pikiran saya itu hadir di kelas itu, ada di kelas, pada kegiatan itu, hadir pada kegiatan mengajar itu. Ketika saya ada di program, sedang melaksanakan program guru penggerak itu, ya saya sebenarnya ingin memang betul-betul fokus di situ. Kemudian lagi ini Pak, saya ingin mengimplementasikannya, mengaitkan konsep-konsep yang sudah ada dalam program guru penggerak itu di kelas, sehingga bisa apa namanya itu Pak, bisa dalam satu pekerjaan mengerjakan sudah memenuhi dua pekerjaan selesai iya begitu Pak ya? sekali bekerja dua tujuan tercapai seperti itu. Nah mungkin ada strategi Pak, misalnya ada strategi yang Bapak siapkan agar itu tadi satu pekerjaan dua tujuan sudah tercapai. Mungkin ada strategi dari Bapak. Atau begini saja Pak, ya langsung saja saya integrasikan itu Pak ya, yang konsep-konsep yang ada di program guru penggerak itu Pak ya. Nah itu saya rasa lebih tepat itu langsung dilaksanakan di kelas itu Pak. Betul, Pak. Saya rancang pembelajaran sesuai dengan konsep-konsep yang ada di guru penggerak. Seperti tadi itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada lagi itu konsep PSE itu Pak. PSE itu pembelajaran sosial emosional, sebenarnya bisa juga itu kayaknya Pak, langsung diintegrasikan ke pembelajaran. Kemudian kemarin yang terbaru itu prinsip coaching, kayaknya bisa juga itu dimasukkan. Jadi sekalian menyelesaikan tugas, sekalian menyelesaikan tugas pembelajar, tugas di guru penggerak, kemudian juga menyelesaikan tugas mengajar seperti itu. Betul, seperti itu. Nah, dari rencana kegiatan yang sudah Bapak susun tadi kan ingin menggabungkan tadi ya, menerapkan pada pembelajaran apa yang dari guru penggerak, kan tentunya mungkin ada hambatan-hambatan. Ada hambatan, bisa saja hambatan itu dari luar atau dari dalam. Nah ini bagaimana antisipasi dari Bapak Lukman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan bisa muncul? Ya kemungkinannya apa ya, hambatannya capek mungkin, jelas capek, kemudian perlu lebih untuk memadukan itu kan perlu banyak belajar Pak. Kemudian lagi hambatannya tadi pecah lagi anunya Pak, konsentrasinya atau fokusnya itu pecah lagi, itu yang hambatan utamanya itu sih sepertinya. Ya baik Bapak Lukman, saya rasa sekarang Bapak Lukman sudah mempunyai rencana dan sepertinya sudah mengetahui hambatan dan mampu untuk mengatasi hambatan yang kemungkinan muncul. Nah, kemudian dari komitmen Bapak dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan yang sudah disusun tadi, komitmennya bagaimana? Iya pasti saya komitmen Pak, karena itu kan tujuan saya ke sini ingin menyelesaikan masalah itu, pasti ada komitmen dari saya. Tapi ya manusiawi Pak kan, kadang itu komitmen manusia itu pasang surut, kadang-kadang ya kadang komitmennya sangat kuat, kadang-kadang ya komitmennya menurun. Kalau komitmennya tetap ada, cuma skala komitmennya mungkin bisa ada di 100, bisa ada di 70, bisa ada 50. Bisa berubah-ubah begitu Pak ya, tergantung dari bagaimana komitmennya tadi bagaimana. Baik Bapak Lukman, saya rasa saya sudah mendengarkan permasalahan yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Bagaimana Pak perasaannya setelah Bapak melakukan kegiatan coaching ini bersama saya? Banyak yang saya dapatkan Pak ya. Sebenarnya itu saya belum pernah berpikir untuk
itu sekali kerja dapat dua tujuan itu, dua hasil. Dua hasil. Ternyata Bapak bisa menemukan sendiri Iya, di sini. solusinya. Waktu ngobrol Terima dengan kasih Bapak. Bapak Lukman. Nanti saya tunggu dari rencana yang sudah Bapak buat tadi. Kita akan mungkin berbincang-bincang lagi untuk menyampaikan kira-kira tadi sampai di mana kegiatan yang sudah Bapak lakukan nanti. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Pak atas coachingnya. Baik, terima kasih pada Pak Soleh sebagai coach dan Pak Lukman sebagai coach pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan CGP yang sangat luar biasa. Refleksi saya sebagai pengamat pada kesempatan kali ini, Pak Soleh sebagai coach itu saya rasa sudah sangat luar biasa, karena Pak Soleh sudah mencerminkan, beliau ini sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian Pak Soleh sudah menjadi pendengar atau mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Lukman sebagai kuci, dan Pak Soleh juga fokusnya penuh terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, karena saya tadi melihat ada beberapa hal yang mestinya bisa mengaburkan tingkat dari ketelitian Pak Soleh, tapi dalam hal di sini saya perlu apresiasi bahwasanya fokus utama Pak Soleh itu memang benar-benar ke coachnya dia, jadi seperti itu. Terkait dengan alur tirta dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya sudah terpenuhi. Jadi saya rasa apa yang jadi masalah di Pak Lukman oleh Pak Lukman ditemukan sendiri dengan bantuan alur tirta yang dilakukan oleh Pak Soleh sebagai coach. Jadi seperti itu. Semoga pada kesempatan kali ini coaching yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, karena harapannya ini bukan hanya sekedar menggugurkan tugas Bapak, tetapi bisa menyelesaikan masalah-masalah internal kita yang memang benar-benar realita adanya dalam sekolah kita. Jadi seperti itu. Bisa saling coaching. Iya, jadi nanti kedepannya kita agendakan lagi untuk saling kucing, Pak. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya Magbul Muafi. Saya Solehudin Hamdani. Saya Lukman Hakim. Mohon undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Izin pada Pak Fasil, pada Pak PP, jika kami kurang sempurna maka lengkapilah kami dengan hal-hal yang membangun kami ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon perkenalkan kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Pada sore hari ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching. Rekan-rekan saya Solehudin Hamdani, peran saya di sini sebagai pengamat. Kemudian ada teman saya. Saya Magbul Muafi, CGP Angkatan 6 dari SMA Banyuates. Peran saya di sini sebagai coach. Dan saya Rukani dari SDN Betil 1. Saya juga CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sampang. Peran saya di sini sebagai coaching. Baik, terima kasih. Sebelum kegiatan coaching ini kita lakukan, kita mulai, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya Bapak Muafi sebagai coach dalam kegiatan coaching ini perlu present, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot terkait untuk menggali hal-hal yang perlu dikembangkan oleh coach. Kemudian dalam proses coaching ini juga ada tahapan-tahapan atau alur yang harus dilaksanakan, yaitu alur tirta yang sudah
dipelajari. Saya rasa Bapak Mahfud selaku coach sudah memahami ya. Saya rasa itu, silakan untuk coachingnya bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Soleh. Selamat siang Bu Rukani. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ini saya sesuai kesepakatan atau undangan dari Bu Rukani kemarin Bu ya. Kan Bu Rukani kan pernah WhatsApp saya bahwasannya Bu Rukani minta untuk di coaching. Jadi saya mengiyakan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membersamai dengan Ibu Rukani. Baik Ibu, ini sifatnya rahasia Bu ya. Jadi yang tahu itu hanya saya, panjenengan, dan mungkin nanti Bapak Fasil kita, karena memang hanya beliau yang berhak dari sekolah. Saya mau bertanya Bu, untuk tujuan pertemuan kita hari ini bagaimana? Baik Ibu Rukani, tujuan kita hari ini apa sih Bu? Saya ingin di coaching karena saya ada sedikit masalah. Ya oke. Di sini saya mempunyai sedikit masalah, tapi meskipun sedikit kok kalau dipikir-pikir kok malah berat gitu. Iya betul. Saya merasa itu selama saya menjadi calon guru penggerak, mendapat pendidikan di program PGP ini, kok saya merasa belum bisa mengembangkan kompetensi saya selaku calon guru penggerak ya terhadap rekan sejawat saya. Ya, oke baik. Jadi masalahnya Ibu Rukani pada pertemuan kali ini dalam rangka coaching ini adalah Ibu Rukani itu belum bisa memunculkan peran Ibu Rukani kepada rekan sejawat. Nah, sebelum membahas lebih lanjut Bu, saya ingin tahu dulu selama mengikuti JGP dan Ibu Rukani di sekolah itu melakukan apa saja Bu kepada rekan-rekan yang ada di sekolah itu? Gini Pak ya, saya cerita dari awal. Iya, silakan. Jadi kalau guru penggerak, kita jujur semua di sini mungkin tahu kalau sebelum kita jadi guru, kalau cara mengajar itu kan monoton, berceramah dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah menjadi calon guru penggerak, mendapat pendidikan di sana, pengalaman kita ya lumayan lah, terisi lah. Akhirnya pola pembelajaran kita itu berubah kan. Iya. Seperti kita berbasis pada siswa sesuai KHD ya, sesuai pemikiran KHD, seperti mengedepankan kemauan siswa, seperti kemarin ada institusi dan sebagainya. Dan hal itu kan sudah mulai diterapkan di kelas saya. Dan alhamdulillah di kelas saya tuh jika dibilang sukses 100% tidak sih. Tapi kalau digeser yang tadinya tidak terjadi apa-apa dan hanya begitu saja, sekarang sudah bisa dikatakan 70% sudah meningkat dalam segi hal pelajaran. Jadi sudah tidak ada istilah tugas gurunya tinggal tugas-tugasnya selesai gitu. Seperti kita hanya menyuruh kan, sekarang sudah aktif semuanya, tinggal kita sebagai guru itu menuntun, memfasilitasi dan sebagainya. Sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi kenapa seharusnya yang di CGP itu guru penggerak itu kan tujuan utamanya harus menjadi agen perubahan. Tapi kenapa kok saya merasa hanya bisa merubah diri saya sendiri meskipun tidak maksimal sih, dan pola pikir anak didik saya yang di kelas saya sendiri. Tapi kenapa dengan rekan sejawat saya kok tugasnya loh begitu sangat minim? Ada sih sedikit tapi sangat minim menurut saya begitu. Menurut Ibu berarti kan di sekolah Ibu saat ini masih ada peluang. Adakah peluang yang lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Peluang yang bagaimana? Ya peluang terkait imbas dari Ibu sebagai CGP. Sebenarnya banyak, peluangnya tuh banyak. Seperti saya misalnya sering berkomunikasi dengan teman-teman, mengkomunikasikan hasil proses pembelajaran saya itu
gede takut mereka berpikir saya sekali, terus mereka teman-teman berpikir masih bukan kepala sekolah aja ngajak-ngajak dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu selalu muncul di otak saya. Makanya ketika saya berpikir kenapa sih saya tidak bisa menularkan ilmu ini ke teman saya, bagaimana caranya, itu yang saya pikirkan. Ya, baik. Setelah saya membahas peluang Ibu ya, tentunya dalam sekolah itu punya hambatan. Nah, bisakah Ibu sampaikan hambatan-hambatan yang mungkin bisa menjadikan masalah pada kepercayaan diri Ibu sebagai CGP di sekolah Ibu saat ini? Hambatannya satu, hambatannya itu satu karena saya itu di sana bukan yang paling penting. Terus kedua, posisi sekolah gedung itu yang tidak jadi satu. Jadi ada dua gedung sekolah yang berpisah dan jaraknya sekitar 200 meteran. Itu ada kelas rendah di sebelah barat, kelas tinggi ada di sebelah kiri. Jadi kami itu jarang bertemu kecuali mau pulang. Itu pun intensitasnya sangat jarang sekali. Nah mungkin apa ya, karena kebersamaan itu ya, kita jarang ngobrol, jarang membebaskan apa yang saya dapatkan kepada teman-teman gitu ya Pak ya. Berarti kan selama ini Ibu Rukani itu sebenarnya menyadari kalau Ibu itu kan kurang ngobrol dengan teman-teman, ya kurang komunikasi dengan teman-teman. Mungkin setelah Ibu melihat kondisi seperti ini, adakah rencana-rencana ke depannya yang akan Ibu lakukan di sekolah Ibu menyikapi hal tersebut? Ya, kalau rencana sih Pak ada, cuma mungkin begini juga, karena kurang ke apa ya, kurang komunikasi dari saya ke teman-teman, itu yang menjadi hambatan saya untuk mengimbaskan apa yang saya dapatkan di program pendidikan. Padahal saya melihat ketika anak saya khususnya di kelas 6 menghasilkan suatu produk yang kebetulan lah teman-teman itu ikut mengapresiasi sebenarnya. Jadi mau diakui atau tidak, otomatis mungkin dalam hatinya sebenarnya ingin kan, cuma mungkin mereka entah malu atau bagaimana, atau saya takutnya saya yang merasa terganggu atau bagaimana ya, hingga seperti sudah gitu-gitu aja Pak. Oke, Bu Rukani berbicara tadi terkait keinginan. Apakah selama ini Bu Rukani itu pernah memprioritaskan rekan-rekan yang lain dalam pembebasan kegiatan di Guru Penggerak atau mungkin selain Guru Penggerak? Jadi seperti itu. Pernah Pak, contohnya begini, kemarin kan ada program inovasi belajar di Kabupaten Blitar di Sampang. Nah di sini karena saya mendapat mandat dari Bapak Korbit untuk mewakili Banyuwangi sebagai pemandu program tersebut. Nah ketika karena saya sibuk waktu itu, saya minta ke anak saya untuk membuat satu produk, dan ternyata anak-anak saya itu bekerjanya juga dibantu oleh murid kelas lain beserta guru lain. Jadi saya berpikir pasti mereka juga punya keinginan kan ikut terjun berinovasi aktif dalam pembelajaran, gitu kan maksudnya sebenarnya. Nah dan juga saya waktu itu ketika melakukan sosialisasi, mengumpulkan tugas, salah satu tugas di LMS itu dengan cara sosialisasi budaya positif waktu itu, responnya sangat baik sebenarnya. Bahkan mereka tuh banyak bertanya ketika saya bercerita dan sebagainya, ada sanggahan, ada umpan balik lah. Nah itu bahkan pertemuan di PI kemarin Pak, PI yang kedua, pandu visi sekolah ya Pak ya, sangat aktif sekali anunya itu, diskusinya sangat aktif sekali. Jadi mereka semua itu teman-teman dari beberapa teman-teman itu, karena tidak semuanya hadir waktu itu, sangat apa ya, memberi masukan, semuanya aktif memberi masukan. Dan bahkan waktu itu yang membuat kesimpulan dari beberapa
saya dengar beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, sebenarnya yang dilakukan Ibu itu sudah luar biasa. Jadi guru-guru di sekolah Ibu itu sudah mulai aktif, mulai berperan kepada Ibu, tetapi mungkin ada beberapa komunikasi yang harus Ibu tingkatkan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan pada guru kami, adakah strategi lain yang nantinya ke depan akan Ibu lakukan, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa solidaritas dalam satu sekolah itu, sehingga nantinya guru kami itu merasa perannya itu memang benar-benar diakui lagi di sekolah itu, sebagai CGP atau mungkin sebagai guru biasa aja di sekolah itu. Karena kita di CGP itu sudah mempunyai komunitas praktisi, saya inginnya teman-teman saya itu juga terlibat langsung dalam komunitas ini, ada kegiatan dan sebagainya. Jadi beliau itu juga ada dalam bagian itu. Saya berharap itu direspon baik dan ke depan juga apa ya, mereka bisa menjadi anggota tetap dari komunitas saya. Saya tertarik sekali Bu dengan komunitas praktisi yang Ibu sampaikan. Bisakah Ibu jelaskan lebih lanjut apa sih komunitas praktisi? Terus di dalamnya itu apa sih yang dibahas? Karena ini sudah masuk dalam strategi atau rencana Ibu ke depan untuk menarik minat dari rekan sejawat atau yang teman Ibu di sekolah itu. Bagaimana? Berkata tentang komunitas itu kan perkumpulan ya. Sebenarnya sangat sederhana. Kami membuat perkumpulan itu tidak banyak orang karena kami masih awal kan, masih mau merangkak, belum belajar berdiri pun belum, tapi masih merangkak istilahnya. Jadi komunitas itu kita membuat perkumpulan apa ya? Seperti mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang pernah kita laksanakan waktu itu. Di awalnya kita membuat komunitas praktisi hanya berempat di CGP itu saja. Kemudian ada tindak lanjut, kita mengadakan sosialisasi tentang belajar diferensiasi di SMA 1. Nah, itu responnya sudah sangat baik sekali. Dan setelah itu sebenarnya waktu itu ada sekolah murid teman saya yang ikut Bapak. Saya maunya Dari sekolahnya Ibu ya? Ada yang ikut, bahkan dari teman sekolah lain juga ada yang ikut. Saya maunya mereka itu meskipun tidak semua lah, separuh lah Pak ikut, maksud saya begitu, biar apa ya, kalau sering berkumpul dengan orang yang beraktivitas misalnya teman-teman kan juga terpengaruh ya, gitu, ada pengaruh baiklah dari itu. Saya harap seperti itu, karena setelah ini memang komunitas kami berencananya mau ke wilayah, ke KKG wilayah di tempat saya, di wilayah 2 khususnya. Mudah-mudahan ini direspon baik, karena kemarin seperti sudah lapor kepada anggota ketua KKG dan pengawas bahwa itu boleh dan silahkan, bahkan diapresiasi. Mungkin nunggu adan ya Pak ya. Boleh. Nunggu adan Di dulu. pause dulu. Sudah berapa menit Pak? Baik Ibu Rukani, setelah saya tahu apa yang disampaikan oleh Ibu Rukani tadi itu sangat luar biasa Bu. Bahkan saya bisa mengapresiasi Bu Rukani tadi karena Bu Rukani sudah punya strategi dengan adanya komunitas praktisi, Ibu akan mengembangkannya ke rekan sejawat. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan kita kan butuh komitmen Bu. Betul. Saya ingin bertanya, komitmen Ibu ini ke depannya seperti apa? Saya berkomitmen kalau saya ke depan itu harus fokus. Yang pertama fokus ke tugas utama saya dulu Bapak, selaku tenaga pendidik. Jadi pada siswa, kemudian saya akan berkomitmen dari guru saya selaku calon guru penggerak yang mudah-mudahan angka C-nya ini hilang, kita menjadi guru penggerak, benar-benar menjadi agen perubahan dari komunitas itu tetap berlanjut sampai kapanpun. Amin. Insya Allah saya berkomitmen seperti itu. Mudah-mudahan nanti didukung oleh pimpinan saya, pimpinan kita bersama, saya dan teman-teman yang lain.
Kani, untuk menuju komitmen yang kuat itu kan kita butuh dukungan dari beberapa pihak. Saya ingin bertanya kepada Ibu, dukungan dari manakah yang nantinya akan Ibu harapkan atau yang akan Ibu lakukan untuk menjaga komitmen Ibu itu agar terus tetap kuat sampai akhir nanti? Dukungan yang paling utama itu adalah dari keluarga saya, terutama suami saya. Karena tanpa izin beliau, saya tidak akan berani melangkah kemanapun. Apapun langkahnya tanpa izin beliau, saya tidak akan berani. Itu dukungan utama. Kedua dari pihak kepala sekolah, selaku pimpinan tempat saya mengajar. Ya, segala izin apapun akan keluar secara apa ya, secara administrasi akan keluar dari beliau. Ada hubungannya juga. Dan dukungan yang ketiga dari pengawas saya, selaku pemantau pengawas di tempat saya mengajar. Dan juga dukungan yang saya butuhkan dari pemangku jabatan seperti ketua Korbit Bicam Banyuates selaku penyambung kepada dinas pendidikan Kabupaten Sampang. Iya. Dan dukungan dari empat-empatnya ini sebenarnya sudah saya dapatkan secara pribadi. Kalau suami saya memang sangat mendukung, keluarga sangat mendukung, karena kami sama-sama dari tenaga pendidik, jadi sangat mendukung apa yang saya ambil, dan juga meminta supaya dijaga kesehatan saja. Dan juga beliau meminta ketika waktu keluarga tetap waktu keluarga, jadi harus kita pintar memilah waktu Bapak. Terus kepala sekolah juga berkata pada saya, beliau menginginkan langkah itu tidak berhenti sampai di sini. Karena beliau bangga katanya mempunyai anak buah seperti saya. Beliau sebentar lagi akan purna, nanti dia sudah berhasil mencetuskan anak buah yang mampu menjadi agen perubahan. Itu katanya Bapak Kepala Sekolah. Kalau Pak Pengawas, bahkan dia bilang, ayo jangan bicara terus, aksinya mana? Nah, saya sudah buktikan dari sosialisasi kemarin, kami undang beliau, sudah 2 jempol dari beliau, dan beliau menunggu di aksi kami berikutnya di KKG. Dan di Korbit juga, bahkan Korbit di depan saya sendiri, Korbit menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, bahkan ada Pak Bupati waktu itu mengenalkan saya selaku calon pemuda yang akan melakukan pendidikan lanjut. Ya, baik, sangat luar biasa ya Ibu Kani ya. Dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, nampaknya ini Ibu sudah punya solusi. Jadi solusinya tadi sudah lewat komunitas praktisi, dukungannya Ibu juga sangat luar biasa, komitmennya juga Ibu tadi sudah sangat luar biasa, baik didukung dari keluarga. Ibu berkomitmen juga untuk kemajuan sekolah Ibu, kemajuan KKG dan seterusnya. Nah, setelah dari beberapa hal itu tadi, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah menyampaikan unek-unek yang disampaikan ke saya tadi? Ya Bapak, saya kok merasa lega ya. Yang menurut Pak Muhafi ternyata solusinya ada di saya sendiri ya. Tapi saya merasa lega kok. Ternyata yang dianggap rumit ketika dibicarakan, dikomunikasikan, semua masalah bisa teratasi. Nah, ya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bu Muhafi yang sudah mengkunjungi saya, sehingga saya memunculkan masalah, tetapi saya bisa menyelesaikan sendiri atas pertanyaan dari Bapak. Ya, Terima kasih Bapak. Ya, baik, sama-sama Ibu Rukani. Harapan saya nantinya ke depan ada tindak lanjut dari coaching ini. Jadi apa perkembangan yang Ibu alami dalam diri Ibu di sekolah, di komunitas Ibu perlu juga menyampaikan ke saya, karena kabar baik itu Bu, baik untuk disebarkan, karena itu akan menjadi evaluasi Ibu sendiri di masa depan. Terima kasih Ibu Rukani atas kesempatannya. Saya juga yang makasih Pak. Ya, saya rasa coaching yang sangat bagus sekali, sangat menarik ya. Pak Muhafi selaku coach di sini mampu membantu daripada itu
Lukanis sebagai coach. Dan saya rasa coaching yang berjalan tadi sudah memenuhi prinsip daripada coaching, sudah terpenuhi, dan alur tahapan-tahapan coaching juga sudah dimunculkan oleh Bapak Muafi selaku coach. Saya rasa coaching yang sangat menarik. Tepuk tangan untuk Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh. Demikian Sukses bersama. kegiatan kami pada sore hari ini. Tentu masih ada kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Mohon masukan dari Bapak Fasil. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan belajar tentang coaching ya, coaching, maksudnya model coaching. Di sini berdiskusi bertiga, saya sebagai pengamat, teman kami CGP, Lukman Hakim sebagai coach, dan teman Saya kami Magul Muafi, CGP 6 sebagai kuci. ya, kami sama-sama dari angkatan 6 Kabupaten Sampang. Baik, Bapak Lukman dan Bapak Muafi, di sini kita akan melakukan coaching yang Pak Lukman sebagai coachnya dan kemudian Pak Muafi sebagai coachnya. Nanti tujuan dari diskusi ini sudah kita harus tahu tujuannya, terus identifikasinya seperti apa, kemudian rencana aksi yang ditunjukkan seorang coach bagaimana, kemudian tanggung jawab, serta nanti menarik kesimpulan selesai diskusi. Nah, silakan mungkin Bapak Lukman dan Bapak Muafi bisa memulai. Baik, terima kasih Bu Diwani. Saya dulu Pak ya. Iya. Kira-kira ini apa yang akan kita bicarakan? Ini Pak, saya itu punya problem Pak. Iya. Di sekolah itu. Saya kan posisi ini sebagai wali kelas Pak ya. Iya. Kemarin itu ada laporan dari beberapa guru bahwasannya siswa saya itu Pak sering meninggalkan jam pelajaran, dalam artian bolos ketika pelajaran-pelajaran tertentu. Oh, berarti sampean guru Pak ya. Iya Pak, Kemudian ditugaskan sebagai wali kelas. wali kelas, Iya, tugas tambahan. betul. Iya, sebagai tugas tambahan saya itu Pak, wali kelas itu. Maka dari itu kemarin itu saya sempat bingung Pak. Bingungnya kenapa? Karena anak-anak ini bolosnya hanya di beberapa mata pelajaran saja Pak. Jadi tidak semua mata pelajaran dia bolos, enggak, hanya beberapa mata pelajaran dia bolos. Ini sudah banyak Pak laporan ke saya, belum dari guru BK juga ini laporan ke saya itu kemarin. Itu Pak sementara dari penyampaian saya, masalah saya dalam hati yang selama ini menggerundel itu Pak. Iya. Kira-kira ya itu masalahnya itu ada berapa masalah mungkin Pak ya yang saling berkaitan Pak? Iya bisa jadi Pak, ada berapa masalah yang saling berkaitan. Entah mungkin latar belakang siswa atau mungkin memang Siswanya yang nakal atau gimana sih? siswanya Iya, nakal misalkan. iya gitu seperti itu. Ada kemungkinan lain misalnya Ya mungkin saya juga harus melihat latar belakang anak itu sebelum berangkat sekolah mungkin. itu tadi kan apa namanya ya, ada laporan Iya dari betul. beberapa guru Betul. terkait dengan siswanya. Iya betul. Berarti itu kan ada beberapa pihak yang terlibat itu Pak. Iya betul. Ada guru, siswa dan sampean. dan saya sendiri sebagai wali kelas itu. Iya. Kira-kira itu masalah itu munculnya dari siapa itu? Ya kalau saya berpikiran pribadi Pak, masalah ini kayaknya itu munculnya dari siswa. Dari siswa. Iya, karena kemarin laporan dari teman saya yang mengajar bahasa Inggris itu
beliau ini sebenarnya mengajarnya enak dan tidak ada masalah Pak, dengan murid yang lain tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Hanya beberapa anak ini, ada 4 anak itu Pak, yang ketika jamnya bahasa Inggris, anak itu sering keluar. Jadi anak itu sering bolos, dalam artian izin terus tidak balik lagi gitu Pak, sampai istirahat nanti baru selesainya balik gitu. Kira-kira posisinya seperti itu kan sekarang, posisinya sedang ada masalah itu. Kemudian targetnya itu apa? Kira-kira yang ingin dicapai itu? Saya itu menginginkan anak didik saya di kelas saya itu Pak, karena ini kan sudah kelas 9 Pak ya, sebentar lagi juga sudah mau lulus. Saya itu inginnya anak-anak itu semua mapel tanpa terkecuali itu ikut Pak. Jadi tidak ada yang bolos-bolos lagi, terus tidak ada yang keluar izin terus nggak balik lagi ke dalam kelas. Jadi seperti itu. Iya, tapi itu kan tujuan secara umum Pak. Iya. Yang tujuan yang lebih spesifik ke masalah ini loh, masalah siswa yang bolos atau gimana, guru yang keberatan kan gurunya. Iya pasti. Iya, ini fokusnya di mana sih? Saya lebih fokusnya ke siswanya. Jadi saya menginginkan siswa itu untuk tidak bolos lagi di dalam pelajaran. Jadi seperti itu. Di semua pelajaran. Iya, di semua pelajaran. Kalau di kelasnya seperti apa? Kalau di kelas saya anak-anak masuk semua Pak. Termasuk yang bolos. Iya. Terus kok di kelas bahasa Inggris itu enggak Nah masuk, itu Pak? dia Pak. Saya juga bingung awalnya Pak, karena memang hanya di pelajaran bahasa Inggris mereka itu banyak yang bolos. Iya, pasti gimana ya, orang berbuat sesuatu itu kan mesti ada motifnya itu apa Nah kira-kira? ya, kemarin tuh gini Pak Lukman, saya kan pernah manggil salah satu, itu namanya kan Soleh Pak sama Hadi, itu kemarin saya panggil. Soleh itu ketika istirahat saya panggil untuk ngadep saya di kantor, dan anak-anak itu menceritakan Pak, bahasanya alasan mereka itu tidak ikut bahasa Inggris karena mereka tidak senang dengan mata pelajarannya. Mereka merasa tidak bisa. Jadi kalau saya tidak bisa Pak, ngapain saya berada di dalam kelas? Jadi seperti itu Pak kemarin itu. Jadi anak-anak itu menceritakannya seperti itu. Kalau pelajaran yang lain anak-anak enak. Jadi masuk, mereka hadir, terus jamnya istirahat ya istirahat. Kalau bahasa Inggris enggak Bang. Enggak mau. Jadi anak-anak itu masuk, setelah itu izin ke toilet sudah enggak balik lagi. Berarti ini anak-anak itu kan enggak masalah dengan pelajaran yang lain itu. Enggak masalah Pak, enggak ada masalah. Terus kok jadi masalah dengan bahasa Inggris? Nah, itu Gimana dia, Pak. ceritanya? Ternyata setelah saya telusuri, si anak ini memang dia tidak bisa berbahasa Inggris. Itu seperti itu. Maka dari itu, untuk menghindari ketidakbisaan itu, anak ini keluar dengan tidak ikut pelajaran bahasa Inggris. Cari aman. Cari aman istilahnya itu seperti itu. Padahal itu kan suatu langkah yang menurut saya sebagai pendidik itu kan satu langkah yang kurang benar atau kurang tepat Pak. Semakin kita menghindar ya semakin kita tidak tahu, semakin kita tidak bisa. Jadi seperti itu. Menurut sampean seharusnya ya kalau tidak bisa ya harus belajar, bukan lari. kabur ya. Nah anak-anak saya itu Pak malah kabur. Jadi mereka itu tidak bisa bahasa Inggris, terus kemudian mereka bolos seperti itu. Ya kira-kira itu apa yang bisa sampean lakukan itu? Saya mungkin akan mencoba untuk pendekatan Pak. Pertama pendekatan pada si anak ini, terus kemudian nanti jika dibutuhkan saya akan melakukan pendekatan preventif dengan keluarganya atau dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Itu mungkin ke depan nantinya akan saya lakukan. Mungkin ada opsi lain. Opsi selain itu saya akan bekerja sama dengan guru BK Pak. Karena memang meskipun saya sebagai orang tua di dalam
kelas atau dalam satu sekolah kelas 9B ini kelas 12B ini, tetapi saya tetap harus ikut mengajak guru BK, karena guru BK ini mau tidak mau kan juga berpartisipasi aktif untuk memantau kehadiran siswa, kehadiran anak dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Itu opsi lain yang nantinya akan saya coba untuk saya lakukan. Berarti opsi pertama pendekatan kepada murid, si siswa dan wali muridnya. Opsi kedua berkolaborasi dengan guru BK. Kemudian lagi mungkin ada opsi lagi. Sementara waktu mungkin hanya 2 opsi itu Pak yang akan saya lakukan. Begini kan, yang terlibat itu kan sampean, murid Iya. sampean dan Iya. guru bahasa Inggris. Nah betul. Nah ini mungkin nanti akan saya libatkan ketika saya berkoordinasi dengan guru BK Pak. Jadi saya guru BK beserta guru mapel utamanya bahasa Inggris ini, itu kita akan kolaborasi bersama bagaimana menyikapi masalah atau problem yang ada di kelas saya ini. Berarti itu masing-masing yang terlibat dalam masalah tersebut semuanya akan diajak bersama untuk mencari bagaimana yang terbaik. Iya, betul Pak. Arahnya ke sana ya. Jadi arahnya saya memang harus juga melibatkan, karena seperti yang Pak Lukman sampaikan tadi, ini kan yang bermasalah siswa, terus saya sebagai orang tua di sekolah, terus guru mapel gitu. Jadi nanti guru mapel ini akan saya libatkan ketika saya bersama-sama dengan guru BK, jadi seperti itu. Iya. Mungkin gimana ya? Sampean kira-kira ada yang sudah dilakukan dari beberapa opsi itu? Yang saya lakukan pertama kemarin saya melakukan pendekatan pada siswa. Berarti pendekatan kepada siswa ya, ke orang tua itu sudah. Jadi saya kemarin sempat telepon pada orang tuanya Soleh itu Pak. Saya menyampaikan, Pak, ini putra jenengan ternyata di sekolah punya masalah. Terus kemudian pembelajaran bahasa Inggris saja anak ini tidak pernah hadir Pak, atau hadir tetapi dia keluar dalam artian bolos itu. Dan alhamdulillah Pak, respon dari kepala sekolah dari orang tua itu luar biasa dan siap kapanpun ketika beliau dapat undangan dari sekolah nantinya. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan kasus yang ada ini. Berarti di opsi yang pertama ini kira-kira jika itu dibuat skala ya, dibuat skala 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 itu yang opsi pertama, opsi pendekatan ke murid dan wali murid itu sampean sudah ada di nilai berapa itu? Kurang lebih ya sudah 75%. 75%. Iya, hanya tinggal saya nantinya bertatap muka bertemu dengan orang tua Soleh ini, kita berbicara, nanti menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Hanya itu yang belum saya lakukan. Berarti itu kira-kira kemungkinannya untuk tercapai sampai skala berapa itu Pak? Sampai nanti, berapa persen? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini akan saya optimalkan menjadi 100%. Berarti kemungkinan untuk itu sangat besar ya? Iya. Kemudian opsi yang kedua itu Pak? Opsi kedua ini akan saya tempuh jika opsi pertama belum atau sudah? Belum Pak, belum saya lakukan ya. Akan saya tempuh nantinya ketika opsi pertama ini tidak mendapatkan hasil. Berarti itu opsi ketika yang pertama tidak mendapatkan hasil, jadi seperti itu. Iya, karena guru BK sebenarnya tidak terkait langsung Pak. Iya betul Pak. Oke, kalau ke guru bahasa Inggris gimana ini Pak? Kalau terkait juga kayaknya. Ya, kalau guru bahasa Inggris itu mungkin nanti saya akan memanggil beliau Pak. Ketika orang tuanya Soleh ini ke sekolah, pasti itu saya panggil, kita duduk bersama membahas kelakuan si Soleh ini yang sering bolos di dalam kelas. Jadi seperti itu. Apa ada keluhan dari
murid tentang gurunya ini? Saya rasa setelah saya tanyakan ke murid tidak ada, Pak. Udah ada keluhan Tidak tentang ada guru bahasa keluhan tentang guru Berarti bahasa itu Inggris. murni masalah muridnya Betul, sendiri. iya betul. Murni dari permasalahan si siswa ini, Pak. Iya, berarti mungkin lebih fokus ke siswa saja. Iya, menurut sampean ini lebih fokus ke gurunya apa ke siswanya ini? Saya lebih fokusnya ke siswa, Pak. Ke siswa saja. Iya, betul. Karena saya ingin melakukan penyelesaian masalah ini dengan melalui pendekatan ke siswa terus ke orang tua. Karena si siswa ini kan ketika sudah ada di sekolah, dia kan sudah jadi tanggung jawab saya. Jadi sebelum diselesaikan oleh BK, saya ingin anak ini selesai di saya dulu. Jadi seperti itu. Iya, aksinya apa namanya jalan keluarnya kan sudah ketemu ini, Pak. Iya, Ya? Pak. Iya. Kemungkinan kan jalan keluar ini dalam melaksanakan rencana-rencana Pak Muafi tadi untuk menyelesaikan masalahnya itu kan kemungkinan ada beberapa tantangan. Iya, Pak. Adakah tantangan yang bisa menghambat misalnya? Ya, kalau saya prediksi, Pak, tantangan terbesar bagi saya itu ketika nantinya si orang tua siswa ini ada beberapa hal yang tidak disukai atau tidak diterima dari penjelasan guru bahasa Inggris nantinya. Maka dari itu, Pak, ini saya ingin cepat-cepat mengumpulkan orang tua atau wali siswa. Saya pertemukan dengan si guru bahasa Inggris, kemudian ada saya juga, sehingga nantinya kan kita ketemu. Si siswa juga saya ajak nanti di situ. Dari guru bahasa Inggrisnya itu gimana, Pak? Kalau dari guru bahasa Inggrisnya itu welcome, Pak. Jadi beliau kapanpun, dimanapun, waktu apapun, beliau siap. Berarti dari arah guru bahasa Inggrisnya itu kemungkinan terselesaikannya masalah itu kemungkinan besarnya itu seberapa persen tadi? Kalau dari guru bahasa Inggris ini, kalau saya prediksi, Pak, ya kurang lebih 90% beliau ini mau, Pak. Karena orangnya terbuka. Jadi beliau ini, Bu Indah ini tidak pernah sakit hati karena ada satu siswa saya yang selalu bolos apa dan sebagainya, tidak pernah, Pak. Orangnya sabar. Iya, jadi beliau ini sangat sabar, penyayang, bahkan dari itu ini perlu saya segera saya selesaikan. Berarti Bu Indah tadi mengeluhkan itu bukan karena sakit hati atau bukan Pak. kecewa, Bukan, Pak. tapi karena murni demi kebaikan si siswa tadi. Betul, Pak. Iya, betul. Berarti itu sudah jalan keluar itu, Pak. Iya, Pak. Oke. Setiap rencana itu kan banyak ada manusiawi kan, Pak ya. Iya. Semangat itu pasang surut, kemudian kadang-kadang ada hambatan. Setiap rencana itu kan ada perlu ada komitmen dari sampean kira-kira. Iya. Menurut saya sih komitmen dari sampean itu sudah full kan. Cuma kan perlu ada semacam supervisi. Iya, Pak. Kira-kira yang bisa mensupervisi siapa ketika ada hambatan atau yang bisa melihat perkembangannya itu di sekolah. Yang bisa melihat perkembangan itu nantinya guru BK dan kepala sekolah, Pak. Oh, berarti Iya. bisa dijadikan supervisi. Iya, betul. Bisa memantau. Betul. Bisa sampai seberapa berhasil. Iya, begitu. betul, karena beliau kan juga punya tugas ke saya juga punya tugas tambahan, jadi saya kan harus bertanggung jawab penuh, Pak, pada siswa di kelas saya itu. Seperti itu. Setidaknya bisa mensupport. Iya, betul, Pak, betul. Gimana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Lukman. Ini berkat bincang-bincang dengan Pak Lukman tadi, saya rasanya lega. Karena selama ini saya di hati itu gerundel, Pak. Si Soleh ini memang sempat memancing emosi saya, Pak. Karena memang yang lain tidak ada masalah, kenapa anak ini ada masalah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah dapat arahan dari Pak Lukman yang sangat luar biasa, saya mengucapkan terima kasih. Sehingga ini harus saya lakukan dengan komitmen yang memang betul-betul kuat dan betul-betul menjadi tanggung jawab dari saya pribadi. Jadi seperti itu. Iya, semuanya kan dari sampean sendiri ini. Iya, betul.
Jadi masalahnya sambian yang punya, kemudian jalan keluarnya sambian juga. Iya, betul Pak Lukman. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Iya, terima kasih Pak atas supportnya Pak Lukman. Sampai di sini ya saya tarik untuk diskusi tadi ketika saya memantau melihat permasalahan dari Bapak Muafi selaku wali kelas. Bapak Muafi mengalami masalah ada siswa yang sering bolos dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Ya, betul. sehingga guru mapelnya sering melaporkan siswa tersebut bukan karena dia sakit hati atau bagaimana, tapi malah respect ke si anak. Ya. Iya, betul. Tadi diskusinya sangat bagus sekali, berjalan dengan lancar. Edukatifnya kan kena. Jadi si coach juga sangat masuk dalam kepercakapan, memperhatikan dan sebagainya. Cuma tadi ada beberapa poin yang mungkin sedikit tergelincir. Dari si coach tadi tidak menyampaikan tujuan. Di awal diskusi tidak ada tujuan yang disampaikan. Tujuan diskusinya itu apa, tujuan coachingnya itu apa, belum Iya. disampaikan. Nah terus mungkin lagi juga di akhir, jadi nanti di pembuka itu tujuannya, di akhir kesimpulannya coach tidak menyampaikan kesimpulan dari permasalahan serta penyelesaiannya, solusinya juga disampaikan. Semuanya tentang identifikasi sudah bagus disampaikan dengan rinci, rencana aksi juga sudah sangat bagus, tanggung jawab seorang coach terhadap coach juga sudah sangat tersampaikan. Mungkin sampai di sini video dari kami bertiga, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukan dari Bapak Fasil dan Bapak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.